Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya mobil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun threadingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Minggu. Kalau tanggalnya ya tanggal 24, 25, 26 ya. Tentunya masih di bulan Juli 2025 saat ini. Oke ya, memasuki minggu keempat ya, saya akan menarik sebuah tema. Kondisi inilah yang bakal kalian rasakan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, kondisi inilah yang bakal kamu rasakan memasuki minggu keempat. Oke, bagaimanakah kondisi kalian selama memasuki minggu terakhir ini ataupun minggu keempat? Ya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke ya, next setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada Aries, artinya Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakannya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Aries memasuki minggu keempat ataupun minggu terakhir bulan Juli. Aries asmara. Oh, kenapa di sini kartu utama muncul petunjuk The Magician? Ada seseorang sedang mengangkat tongkat ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk The World. Ada wanita memegang dua tongkat. Pojok-pojoknya ini ada berbagai macam kepala ya. Ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat Aries ya tentang asmara, dimana kelihatannya di sini tidak stabil ya. Artinya terkadang sering naik turun. Ya, naik turun itu ya bisa saja terkadang damai, terkadang bentrok, itu sering terjadi sobat. Nah, yang saya rasakan di sini antara damai sama bentroknya ataupun sama problemnya ini lebih banyak bentroknya, lebih banyak kalian mengalami problem daripada damai. Kenapa seperti itu? Karena di sini muncul petunjuk The Magician. Akan saya mengatakan, ketika muncul The Magician berarti di dalam diri kalian ada residual energi sobat. Ya, tergantung kalau energi positif ini lebih kuat, lebih tinggi powernya, maka keberuntungan secara dadakan akan kalian dapatkan. Gitu loh. Nah, begitu sebaliknya, ketika energi negatif ini lebih kuat ataupun lebih tinggi powernya, maka perubahan dadakan
kalian akan juga dirugikan. Ya, begitu loh. Secara perubahan ini kalian dirugikan. Banyak masalah, banyak problem, banyak konflik. Jadi tergantung energi kalian ya. Karena jelas sekali lagi muncul The Magician berarti di dalam diri kalian ada unsur magic. Nah, unsur magic ini tidak alami, tidak ujuk-ujuk datang sendiri, tetapi ada pihak ketiga yang iri, yang toksik, yang berusaha menembak ataupun mengirim energi negatif ataupun black magic di dalam diri kalian. Sehingga mengalami apa? Ya kurang stabil gitu loh. Terkadang bentrok, terkadang damai, tapi banyak bentroknya daripada damainya di sini. Ini untuk Aries ya. Kalian harus bisa menyadari itu sobat. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk The World. Ini memberikan sebuah sinyal ya, bahwasanya yang terjadi ini bukan hanya di faktor asmara saja sebetulnya hambatan Aries ini, tapi banyak di luar asmara juga banyak, entah pekerjaan, keuangan dan lain-lain. Sebetulnya banyak di sini. Cuman kan kita bahas di faktor asmara. Nah, gitu loh. Artinya ya jelas bahwa asmara sahabat baik Aries lagi kurang baik-baik saja. Cuman di sini kelihatannya ketika muncul The World sekali lagi ini memberikan sinyal bahwa masalah itu akan segera terselesaikan juga. Kalian akan terbantukan semesta, gitu loh. Karena kalian sendiri juga ingin menyelesaikan. Nah itu kan klop, itu kan clear. Di samping kalian mendapatkan bantuan dari semesta, tapi kalian ada niat, bukan hanya niat, mungkin sudah kalian kerjakan untuk bisa menyelesaikannya itu seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, dan di situ ada pergerakan, maka akan selesai di sini. Saya rasakan kalian juga tidak mau berlama-lama ini. Kalian cepat, yang kalian mau ketika ada masalah itu cepat selesai, cepat ada kehidupan yang baru, artinya kehidupan baru yang mungkin kalian berharap ingin lepas dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman. Nah seperti itu ya. Ini adalah keberuntungan ataupun keberkahan buat Aries. Jika ada masalah itu akan bisa selesai, bisa reda karena terbantukan semesta. Cuman tapi ini kembali sama Aries, harus bisa menyadari itu loh, harus tepat sasaran. Kalau logika selesaikan logika, kalau di luar logika selesaikan energi sobat, dibuka aura. Karena di sini muncul The Magician, ya ini kelihatannya di luar logika sudah, harus dibuka aura. Kalau kalian selesaikan logika nggak akan nemu di sini. Oke ya, nanti kita deteksikan lebih dalam. Lanjut dulu di faktor pekerjaan ataupun karir. Aries, kata utama muncul petunjuk 5 pedang. Ini ada 3 orang ya. 2 orang di sini kelihatannya saling berselisih dan saling kecewa ataupun saling apa ya? Ataupun saling menyesal. Nah, 1 orang di sini yang nampak depan di sini ini kelihatannya senang, bergembira, ada ketertawaan di situ. Dikonfirmasi, wow muncul petunjuk The Devil. Ini sudah jelas ya. Ada sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ataupun setan. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries tentang pekerjaan ataupun karir ya. Dimana kelihatannya di sini adanya sebuah perubahan ya, ataupun adanya sebuah penurunan di sini. Susah bangkit lah, susah adanya perkembangan. Yang semula lancar tiba-tiba jatuh, tiba-tiba mengalami kesulitan. Tidak ada kelancaran lagi di situ. Ini yang saya rasakan di 5 pedang. Kenapa seperti itu? Jelas ya. Di sini ada peranan pihak ketiga sobat. Itu loh. Yang berusaha untuk menghancurkan pekerjaan kalian. Biar tidak ada perkembangan, biar tidak ada keberhasilan, biar tidak ada kesuksesan, bisa mencapai target dan lain-lain. Nah, tujuan orang itu seperti itu. Makanya di sini ada simbol 1 orang ini di depan, dia tertawa senang. Ya bisa saja ini ada unsur adu domba ataupun fitnahan. Kalau tidak fitnahan, ya jelas dia mengirimkan energi black magic. Ini yang lebih kuat tuh ya, pengiriman energi black magic. Karena muncul The Devil di sini. Makanya jangan heran, jangan kaget kalau kalian ada masalah di faktor pekerjaan ataupun karir, susah bangkit, susah berkembang, bahkan sering terhantam masalah yang membuat kalian bingung, kecewa, bersedih, capek, pusing. Ya jangan heran, jangan kaget coba. Karena memang ada energi negatif yang sudah masuk. Apalagi kalian dikonfirmasi muncul The Magician, artinya kan di dalam diri kalian sudah ada magic di sini. Nah seperti itu ya. Jadi harus waspada ini untuk Aries. Kalau bisa di netral ya, buka kembali auranya. Biar terputus di sini. Kalau kalian biarkan ya selamanya, gitu loh. Tidak akan pernah ada kestabilan di situ antara keberuntungan dan tidaknya. Ini lebih banyak nantinya yang kalian rasakan ini, lebih banyak tidak beruntungnya daripada keberuntungannya.
di berbagai faktor apapun nantinya kalau kalian biarkan loh ya. Nah, seperti itu ya. Karena jelas di sini ada devil, artinya sudah ada ikatan, sudah merasuk ya energi negatif itu. Ataupun energi black magic itu sudah merasuk loh. Seperti itu ya. Kalau nggak kalian lepas ya selamanya akan kesulitan nih. Lanjut dulu di keuangan ataupun rezeki. Aries, kartu utama muncul petunjuk The Chariot. Ada satu orang, depannya ada singa hitam sama singa putih ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Two of Pentacles. Ada satu orang memegang dua koin, tingginya berbeda di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries ya, faktor keuangan ataupun rezeki. Dimana kelihatannya di sini mungkin kurang adanya keseimbangannya. Seperti itu ya. Ya, maksud saya begini, antara pemasukan dan pengeluaran di sini mungkin tidak selancar dulu. Kalau dulu mungkin kalian merasakan lebih banyak pemasukan lah, minimal imbang. Nah, seiring berjalannya waktu tiba-tiba kok serasa memang tidak ada keseimbangan lagi. Itu yang saya rasakan dalam kehidupan kalian mengenai faktor keuangan ataupun rezeki. Makanya terkadang Aries dibikin bingung, dibikin bimbang, mana dulu yang harus ditutup ya, dalam arti kebutuhan mana dulu yang harus kalian selesaikan. Karena kan sama-sama membutuhkan keuangan. Itu maksud saya. Kalian di sini posisinya bingung loh. Banyak yang kebingungan di sini. Katakanlah pemasukan itu minim ya ataupun kurang, sedangkan pengeluaran di sini bercabang-cabang. Makanya kalian bingung di sini untuk menentukan mana dulu yang harus ditutup. Kalau ditutup semua, keuangan kurang, dananya kurang. Cuman sarannya di kartu The Chariot, ya kalau bisa apapun itu kalian jangan pernah menyerah, gitu loh. Mana dulu yang harus kalian tutup, ya tutup saja di situ. Nah seperti itu sobat ya. Memang saya merasakan di sini masih adanya kesulitan ya. Lebih-lebih memasuki minggu keempat ataupun minggu terakhir bulan Juli ini. Ini secara energi ya. Apalagi kalian dikonfirmasi muncul petunjuk Two of Pentacles. Satu orang memegang dua koin tapi tingginya kan berbeda. Artinya kan belum ada kestabilan di situ sobat. Belum ada keseimbangan. Makanya banyak dari kalian yang saya rasakan ini ya, energinya yang masuk ini banyak yang kewalahan, yang bekerja keras, berusaha keras, berjuang keras. Untuk bisa apa? Untuk bisa menyentabilkan, untuk bisa menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Tapi ternyata masih kesulitan di sini. Gitu loh. Apakah tidak mendapatkan rezeki? Ya, ya mendapatkan. Makanya saya tadi bilang, kalau masalah rezeki sih masih ada, cuman kan kurang di sini. Begitu tidak apa ya? Tidak selancar dulu ini yang saya rasakan. Nah, gitu loh. Kenapa kok akhir-akhir ini banyak sendatannya? Meskipun ada pemasukan tetapi kok masih minus, masih kecil, belum bisa menutup kebutuhan ini, kebutuhan itu. Ya karena efek sobat. Kalian sudah diperingatkan The Devil sama The Magician. Seperti itu ya. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya biar dapat jawaban yang lebih pas ya. Oke ya, alhamdulillah setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu keempat ataupun minggu terakhir bulan Juli ya. Kondisi inilah yang akan kalian rasakan. Bagaimana kondisinya seputar asmara? Di sini kondisinya bisa dikatakan 50-50 ya. Bisa saja akan ada peluang baik, artinya kalian akan mendapatkan keberuntungan sesuai harapan kalian. Ya bisa saja mungkin yang mendapatkan keberuntungan nantinya, yang akan terselesaikan masalah nantinya ini bisa saja kalian mungkin auranya masih bagus atau mungkin sudah pernah dibuka, entah kalian buka sendiri, entah minta bantuan orang lain, entah minta bantuan saya. Intinya di situ ya. Nah, untuk yang 50% satunya lagi di sini energinya stuck sobat. Masih terhantam masalah dan belum terselesaikan. Bukan hanya di asmara saja, di berbagai faktor ini kelihatannya masih banyak kesulitan. Ini untuk 50% yang satunya. Kenapa? Ya mungkin karena ada suatu energi negatif ataupun black magic tapi dibiarkan. Nah, itulah efek sampingnya memang seperti itu. Saya kan sering mengatakan satu titik dibiarkan semuanya akan ikut kacau sobat. Ya. Jadi betul-betul harus diperhatikan ini untuk sahabat Aries ketika ingin adanya keberuntungan, ketika sering mendapatkan keberkahan itu harus diperhatikan secara aura. Kalau kalian biarkan tertutup, ya akan kesulitan. Seperti itu ya. Lanjut ya. Di faktor pekerjaan ataupun karir ini waspada untuk komunitas terbesar. Ya bisa saja di akhir bulan Juli ataupun minggu keempat ini kalian terhantam masalah.
ataupun bisa juga sudah kalian rasakan masalah tersebut, problem tersebut, konflik tersebut, bisa saja sudah kalian rasakan ya. Tapi kalau belum ya bisa saja sampai minggu minggu terakhir ini akan mendatangi kalian. Karena apa, jelas di sini ya, yang menghambat, yang membuat problem ini adanya tembakan black magic sobat. Gitu loh. Makanya saya sering menyarankan dibuka auranya. Kalau kalian bisa sendiri ya monggo dibuka sendiri auranya. Tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Gitu loh. Agar hidup ini penuh keberuntungan. Waspada untuk komunitas terbesar ya. Masalah pekerjaan ataupun karir biasanya akan terjadi konflik ya. Lanjut kalau di keuangan ataupun di kerezekian ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu keempat ataupun minggu terakhir bulan Juli ya. Kondisi yang akan kalian terima ataupun yang akan kalian hadapi di sini. Kondisinya seperti apa kalau di keuangan? Ini jelas ya. Kondisi di keuangan ini juga sama ini 50-50 ya untuk sahabat Aries. Bisa saja rezeki kalian ini masih cukup aman, masih cukup lancar. Cuman ya itu tadi, pengeluaran kalian juga besar. Artinya sudah ada keseimbangan. Tapi untuk menyimpan, untuk ada tabungan ini kelihatannya masih kesulitan. Jadi tidak masalah, disyukuri aja. Yang penting apa? Kalian mendapatkan rezeki buat kebutuhan. Itu kan imbang, tidak masalah. Itu yang 50% loh sobat ya. Nah, yang 50% satunya lagi, saya tadi kan bilang 50-50. Nah, untuk yang 50% satunya lagi ini masih stuck energi kalian. Akan sulit mendapatkan rezeki, ada penurunan, ada kebingungan di situ. Nah, kenapa terjadi kesulitan? Ya memang reaksi ada penutupan aura. Kalian kali ini banyak dari sahabat Aries yang tertembak di faktor pekerjaan. Jadi ketika tidak dinetral ya merambat kemana-mana. Nah, seperti itu sobat ya. Jadi harus bisa dipahami, ini harus waspada ini untuk Aries ya. Jangan sampai mengakar, karena semakin hari semakin banyak yang konsultasi dan semakin banyak yang ingin dibuka aura seperti itu. Karena mereka sudah menyadari dibiarkan adanya pembiaran semakin hari semakin kacau, semakin habis-habisan, semakin hancur-hancuran. Dan itu tidak akan pernah selesai sobat kalau tidak diputus energi negatif itu. Terus akan mengikuti kalian bukan hanya di bulan Juli ini, selamanya. Seperti itu ya. Masa kalian kuat berantem masalah terus? Dan hidup ini kan harus ada sebuah perbaikan. Dimana kita harus bisa menyikapi suatu masalah. Kalau logika selesaikan logika, kalau di luar logika jangan dipaksa logika, tapi selesaikan dengan energi, dibuka aura. Itu akan bagus. Karena jelas the devil. Energi terkuat ini jelas. Masalah yang terkuat ini datangnya di luar logika. Ada the devil, ada the magician. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Jadi tetap ya ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading. Energinya luas, mengajak, nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik masuk sobat. Yang jelas banyak sekali yang masuk. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak ya sobat. Apalagi ini bersifat general. Gitu loh. Nah beda kalau kalian ingin jawaban tepat akurat, ya silakan konsul secara pribadi biar dapat jawaban yang akurat. Seperti itu ya. Nah lebih-lebih ketika konsul secara pribadi, terus terdeteksi ada penutupan aura di situ, saya akan membantu menghancurkan dinding penghalangnya. Ketika dinding penghalang itu hancur, maka aura kalian bisa bersinar kembali, bisa terpancar kembali, sehingga apa? Sehingga energi positif yang berada di dalam diri kalian ini bisa bekerja dengan baik, bisa bereaksi dengan baik. Fungsinya apa sih? Ya biar bisa menarik keberkahan dari semesta sobat, yang setiap hari diturunkan. Entah menarik keberkahan seputar rezeki, keberuntungan apapun, kebaikan apapun, ini akan mudah ditarik secara otomatis tanpa kalian sadari. Itu penuh keberuntungan. Nah beda kalau aura kalian dibiarkan tertutup, ada dinding penghalang, maka energi positif yang berada di dalam diri kalian ini tidak bisa bekerja, tidak bisa bereaksi dengan baik. Nah bagaimana bisa menarik rezeki wong ada halangan di sini? Nah gitu loh. Kan ada dinding penghalang. Nah itu yang harus dihancurkan. Seperti itu ya, biar hidup ini penuh keberuntungan. Nah, oke ya, next ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya. Meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bangkit, lekas bergerak sobat, untuk bisa memperbaiki nasib. Karena jelas nasib seseorang tidak akan bisa berubah otomatis kalau orangnya sendiri tidak mau berusaha mengubahnya. Minimal ada 3 poin ya. Kalau nasib kita ingin berubah, minimal ada 3, tidak bisa ditinggalkan. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, perjuangkan. Poin ketiga apa? Perjuangkan.
tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat, jangan pernah menyerah. Nah ketika itu sudah kalian jalankan semua dan dirasa sudah cukup ataupun sudah mentok ya kalian berusahanya itu, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir ya kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras mengubah nasib kita sendiri. Nah di situ letak kunci keberhasilannya ketika nasib kita ini ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Seperti itu sobat ya. Jadi inti ataupun kesimpulan dari semua berita yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang merasakan, yang menyikapi, apalagi yang menilai apapun yang sudah saya informasikan. Seperti itu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Aries. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.